selalu berusaha mengendalikannya. Bab 166. Naira sudah membuat keributan di kantor Gunadi. Melihat Yuki yang sedang berdiri di depan pintu dengan suara yang tiba-tiba lantang. "Yuki, sudah berapa tahun tidak bertemu? Kau masih saja tidak tahu malu." Yuki kembali terdiam. Mukanya pucat. Dengan nada tenang dia berkata, "Naira, tolong perhatikan kata-katamu. Menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri." Naira tertawa mengejek. "Hahaha, lucu. Kau itu seorang simpanan. Masih berani bicara soal menghargai denganku. Kalau kakakku tidak kaya, apakah kau akan tetap menempel padanya? Sudah tahu kakakku itu sudah memiliki calon istri. Kau masih tidak tahu malu. Masih bagus hanya disebut tidak tahu malu. Kau itu memang rendahan." Para wanita penggosip di samping sudah mulai memanas. Drama apa ini? Orang yang membuat keributan bukanlah orang yang sesungguhnya, melainkan adik dari laki-laki itu. Bukankah itu terlalu kampungan? Gunadi sudah tidak tahan, memerintahkan penjaga keamanan segera datang. Yuki sangat marah, dengan sepasang mata yang berair menatap Naira. "Naira, tolong kau perjelas. Kakakmu lah yang selalu mendekatiku. Tengah malam datang ke depan rumahku. Tidak mau pergi bahkan setelah diusir. Kau malah datang untuk memfitnah. Lebih baik pulang dan memohon kepada kakakmu. Katakan kepadanya, jangan mengikutiku lagi." Apa? Apakah benar yang diucapkan wanita ini? Yuki adalah seorang simpanan. Orang yang menonton mulai berbisik-bisik. Yuki menggigit bibirnya dengan marah dan melangkah mendekati Naira, lalu berkata, "Naira, apalagi yang ingin kau katakan?" Naira menatap Yuki yang lebih pendek darinya, berkata dengan nada penuh sindiran, "Kenapa? Berani berbuat tapi tidak senang menjadi omongan." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Naira. Dengan tatapannya yang tajam, Yuki berkata, "Naira, kau pikir aku adalah Yuki yang bisa kau injak-injak 5 tahun yang lalu? Kau pikir aku akan diam saja terhadap apa yang telah kau buat? Hari ini aku telah menamparmu. Silahkan tampar balik ataupun lapor polisi." Yuki adalah pemegang sabuk hitam bela diri. Selama 5 tahun di luar negeri pun dia terus berlatih. Mungkin tidak bisa melawan laki-laki yang kuat dan besar. Tapi untuk melawan nona kecil seperti Naira, so easy. Naira memegang pipinya sambil melotot. "Yuki, kau berani memukulku?" Dengan sifatnya yang sangat sombong, kapan pernah dipermalukan seperti ini? Naira ingin membalas Yuki. Kolega Gunadi sangat cekatan. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki menarik Naira. Kebetulan penjaga keamanan pun tiba. Ditarik keluar, Naira dengan amarah yang menggebu, dia berteriak, "Yuki, dasar kau wanita miskin. Tunggu aku. Aku akan membuatmu tersiksa sampai mati." Akhirnya Naira ditarik pergi. Tapi kabar tentang Yuki sudah menyebar ke seluruh perusahaan. Dihina oleh adik dari kekasihnya. "Direktur Gunadi, ini..." Yuki dengan suara lembut berkata dan meletakkan surat pengunduran diri yang sudah disiapkan olehnya
ke atas meja Gunadi. Yuki, baru saja aku ingin memanggilmu. Gunadi memotong kata-kata Yuki. Dengan nada bicara yang aneh dan sedikit raut kesedihan, dia berkata, baru saja Direktur Wibawa menelponku. Dia bilang, kau akan bertanggung jawab atas seluruh kontrak yang berhubungan dengan grup Realtek. Selanjutnya, kau adalah penanggung jawabnya. Apa? Yuki terkejut. Penanggung jawab tugas seperti ini biasanya akan diberikan kepada orang dengan posisi lebih tinggi. Dia hanyalah seorang karyawan biasa. Dan lagi, dia sudah berencana untuk mengundurkan diri. Gunadi mengusap wajahnya. Ini adalah permintaan dari grup Realtek. Rehan sendiri yang memberi perintah itu kepada Direktur Wibawa. Jantung Gunadi tiba-tiba berdetak kencang. Barusan yang disebutkan namanya oleh Yuki adalah Naira. Dia adalah adik dari Rehan. Yuki, aku ingin menanyakan satu pertanyaan pribadi. Apakah yang barusan adalah Naira adik dari Rehan? Gunadi bertanya dengan sangat penasaran. Setelah melontarkan pertanyaan, dia baru sadar. Sepertinya itu pertanyaan yang salah dan dia cepat menambahkan. Kau tidak perlu menjawabnya. Tidak apa. Yuki menghela napas. Ya, kau benar Direktur Gunadi. Melihat raut wajah Gunadi yang terkejut, Yuki mendengus. Dan lagi, Naira tidak sepenuhnya berbohong. Aku memang berhubungan dengan Rehan. Gunadi merasa serba salah dan tidak tahu harus berkata apa. Yuki memberikan surat pengunduran dirinya kepada Gunadi. Ini adalah surat pengunduran diriku. Direktur Gunadi, aku harap Anda menyetujui pengunduran diriku. Setelah selesai berbicara, Yuki merasa lega. Gunadi merasa kacau. Setelah berpikir, dia mengatakan, masalah ini karena berhubungan dengan grup Realtek, aku harus laporan terhadap Direktur Wibawa terlebih dahulu. Kau kembalilah bekerja dulu. Yuki dengan tatapan yang campur aduk kembali ke tempat duduknya. Belum kembali duduk, telepon dari Gunadi sudah berdering. Yuki, datang ke ruanganku sebentar. Mungkin menyetujui surat pengunduran dirinya. Yuki dengan cepat masuk ke ruangan Gunadi. Yuki, Direktur Wibawa tidak mengizinkan kau mengundurkan diri. Proyek dengan Realtek sedang dalam masa yang kritis. Tidak bisa ganti orang. Kata Direktur Wibawa, dia akan menaikkan gajimu bulan depan kalau kau tetap tinggal. Perasaan Gunadi campur aduk. Dia tidak rela Yuki pergi. Yuki masih tertegun. Apakah posisi itu miliknya? Sulit. Realtek adalah salah satu pelanggan utama Covercon. Satu kata dari Rehan bisa menghancurkan seluruh dunia Yuki. Yuki mengerutkan kening dan berkata, tidak bisa seperti itu. Aku masih belum menerimanya. Dengan 3 hari berturut-turut aku tidak bekerja, otomatis aku dinyatakan keluar dari perusahaan kan? Gunadi mengayunkan tangan. Jangan, cara seperti itu tidak baik. Kalau kau seperti itu, nantinya bagaimana kau akan mencari kerja?
Aku sarankan lebih baik kau pergi bicara dengan Rehan. Direktur Wibawa tidak bisa melepaskanmu, karena di baliknya ada peran Rehan. Rehan lagi, mengapa dia selalu mengendalikan Yuki? Kehidupannya, mengapa Rehan selalu ikut campur? Direktur Gunadi, aku minta izin 1 jam. Aku ingin pergi mencari Rehan. Sesampainya di koridor, Yuki tanpa ragu menelpon Rehan. Rehan, aku tunggu kau di restoran samping gedung. Kau turun sekarang. Setelah selesai mengatakannya, sama sekali tidak memberikan waktu kepada Rehan untuk menjawabnya. Dia langsung mematikan teleponnya.